Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 9 Kota Lubuk Linggau. Perkenalkan, nama saya Eko Setiadi, guru SD Negeri 83 Lubuk Linggau. Dan di sebelah kiri saya Ibu Nova Andika Sari dari SMA Negeri 5 Kota Lubuk Linggau. Sebelah kanan Saya saya Asia Raya dari SMK 1 Lubuk Linggau. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual terkait dengan coaching dalam supervisi akademik yang merupakan modul tugas dari modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Asia. Apa kabar, Bu Nova? Alhamdulillah baik, sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Nah, hari ini Ibu Nova mau sebagai coach ya? Iya, Bu. Ya, sama siapa? Sama Pak Eko, Bu. Oh, sama Pak Eko. Kira-kira apa yang mau dikoci oleh Pak Eko sama Ibu Nova? Apa sudah paham atau bagaimana? Sudah dikasih secara garis besar sudah ya? Iya, Bu. Saya berencana akan coach dengan Pak Eko ini ya, sesuai dengan masalahnya sudah diindikan, sudah diterapkan. Terus juga saya mengajukan beberapa pertanyaan. Terus juga di situ saya menggunakan alur tirta agar lebih teratur, Bu, konsep dari coach ini, Bu. Oh iya, nanti Ibu sudah siap ya? Sudah mau memakai alur tirta, terus di sini ada 3 kompetensi ya, yang harus dipersiapkan. Yang pertama, kompetensi coaching itu apa yang akan dikembangkan. Di sini kan ada 3, Ibu Nova. Ada kompetensi yaitu kehadiran penuh. Artinya kita kehadiran penuh ya. Terus mendengar dengan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot secara spesifik yang dikembangkan. Terus kira-kira dari ada kompetensi ada 3 itu yang mana Ibu Nova nanti? Untuk kompetensinya yang akan saya kembangkan ini ada 2, Bu, ya. Mendengar secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Karena apa? Mendengar secara aktif ya kita mendengarkan sepenuhnya, Bu, ya, permasalahan dari coach kita ini. Terus pertanyaan berbobot ini ya saya akan menyiapkan beberapa pertanyaan agar si coach ini bisa menemukan solusi atas masalah dia sendiri tanpa kita memberitahukan, oh begini, ini kamu harus selesaikan ini, tapi mereka harus bisa menyelesaikan masalah dia sendiri, Bu, menemukan solusinya, Bu, ya, dari pertanyaan berbobot itu. Nah, nanti ya sudah bagus itu Ibu Nova sudah memahami ya 3 kompetensi terencana. Nanti kan Ibu Nova akan kompetensi mendengar sama kehadiran penuh ya. Nah, selanjutnya di sini ada kira-kira indikator apa yang akan Ibu capai di dalam proses coaching nanti? Untuk indikator saya akan ini, Bu, ya. Untuk indikatornya saya akan mengirim si coach ini untuk bisa menemukan masalahnya, bisa mencari solusinya sendiri, bagaimana dia memecahkan masalahnya sendiri dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan pada si coach, Bu. Oh begitu Ibu Nova. Nah, berarti sudah siap ya Ibu Nova ya untuk ini sama Pak Eko? Iya, coaching sudah Pak Eko. Ya, silakan untuk pertemuan ini kita terima kasih ya Ibu Nova ya. Iya, terima kasih, Bu, ya. Iya, makasih sama-sama. Selamat siang Bu Nova. Selamat siang, Pak. Bu Nova bisa minta waktunya sebentar, Bu? Ada yang mau saya ceritakan. Oh iya, boleh, Pak. Ada apa? Ini Bapak kok murung sekali, Pak. Ada apa? Boleh, mau ceritakan apa? Saya siap membantu. Tapi sebelumnya ganggu waktu Bu Nova nggak kira-kira? Oh enggak, Pak. Saya kebenaran lagi nggak ada kerjaan. Saya siap, Pak, mendengarkan apa yang Bapak keluhkan. Oke, baik, Bu. Jadi di kelas saya tuh, Bu, kelas 4 itu saya agak dapat sedikit masalah terkait pembelajaran, Bu, ya. Karena yang saya temuin itu ternyata setelah didiagnosis awal itu, Bu, ada beberapa anak itu yang belum bisa membaca, Bu. Padahal dia sudah kelas 4 tetapi
anak ini kok belum bisa baca kayak gitu. Baca 2 huruf saja itu masih kesusahan kayak gitu. Oh begitu Pak ya. Oh jadi ada siswa yang tidak bisa membaca. Terus bagaimana untuk tindakan Pak Eko pada siswa tersebut yang tidak bisa membaca itu? Nah, itulah Bu yang membuat saya agak sedikit bingung ya Bu ya. Jadi ketika saya mau ngajarin seperti biasanya, saya tuh kasihan ke anak-anak ini, yang anak-anak ini nggak bisa baca kayak gitu kan. Jadi ketika mereka anak disuruh aktif kayak gitu kan membaca, Ya. dan anak ini pun ya gimana, lihat buku aja nggak bisa, baca aja nggak bisa. Jadi saya juga sempat bingung juga apa yang mau saya lakukan ya ke anak-anak ini yang belum bisa baca ini. Kira-kira ada sekitar 4 anak Bu yang belum bisa Yang baca. sekelas itu Pak Iya. ya. Oh gitu ya. Apa Bapak sudah memanggil anak tersebut Pak untuk Bapak panggil secara personal, pendekatan? Oh apa alasannya kok dia ini kok belum bisa membaca gitu? Nah, kalau untuk memanggilnya itu di awal sudah Bu dipanggil kan, ketika anak itu nak kok belum bisa baca kayak gitu. Iya. Terus mereka jawabnya ya itu Bu, di rumah itu ternyata tidak ada yang mengajari Bu intinya untuk belajar membaca. Oh gitu. Jadi setelah dipanggil, bagaimana tindakan Pak Eko untuk 4 anak tersebut? Yang 4 anak itu ya Bu ya. Iya, Bapak panggil. Nah, tindakannya selanjutnya apa Pak untuk 4 anak? Untuk 4 anak ini mungkin kami sebagai wali kelasnya ya Bu ya, Iya. kasihan juga dengan mereka, gimana nanti kelas 5, kelas 6 nanti di SMP mereka tidak bisa membaca. Mungkin untuk dalam waktu dekat ini Bu kayak fokus dulu ke anaknya, agar anaknya itu bisa baca kayak gitu. Minimal dia sudah bisa mengenal huruf, bisa merangkai huruf menjadi kata kayak gitu, dan bisa melafalkannya kayak gitu. Walaupun mungkin tidak sempurna di awal-awal untuk membacanya dulu kayak gitu. Mungkin itu usaha kami yang coba kami lakukan untuk anak-anak ini yang kurang bisa membaca ini. Iya benar Pak. Bagus yang dibilang Pak Eko. Jadi Pak ya, Bapak fokus ke 4 anak tersebut, bagaimana caranya untuk bisa mereka ini membaca Pak ya. Terus untuk selanjutnya tindakannya bagaimana Pak, untuk apa perlu bantuan dari teman-teman yang lain untuk membantu anak tersebut ini Pak? ya, Bu. Iya. Mungkin juga yang saya pikirkan seperti itu Bu. Mungkin kalau saya sendiri kayak itu yang terlibat untuk anak ini supaya bisa baca itu mungkin agak lama Bu ya. Iya. Berarti mungkin saya dan anak yang di kelas itu ada beberapa anak yang sudah lancar baca loh Bu. Iya. Nah itu mungkin saya bisa minta kolaborasi sama anak-anak tadi, jadi tutor sebayanya mungkin Bu. Nah diajarin membaca juga, nanti saya juga ngajarinya membaca. Nah, jadi benar. 2 kali Bu. Jadi sebelum rencananya sebelum mereka belajar baca ke saya, lancarin dulu sama temennya. Nah itu nanti kami cross check anak itu udah lancar kan membacanya Bu, dengan bantuan temannya tadi Bu. Benar sekali Pak. Jadi ada pembelajaran khusus untuk anak tersebut Pak ya. Iya, jadi benar. bukan saja hanya di kelas, tapi juga ada Pak Eko lakukan untuk khusus 4 anak ini agar mereka ini bisa membaca setelah naik kelas 5-nya Pak ya. Benar untuk apa yang Bapak bilang itu. Nah, jadi sudah Bapak lakukan tindakan tadi ya Pak ya. Untuk konsistennya bagaimana Pak untuk kedepannya? Kedepannya insya Allah ini nanti akan kami konsisteni, dan juga sama anak yang membantu tadi membaca, sama kami buat kesepakatan juga sama beliau, sama anak-anak ini tadi Bu ya. Nanti bisa tolong Pak untuk ngajarin anak ini untuk membaca mungkin, dan insya Allah nanti ke depan memang harus kami buat jadwal khusus ya kayaknya Bu ya, jadwal khusus untuk anak-anak ini, fokus ke mereka saja untuk mempercepat mereka belajar membaca. Jadi ya
semoga Pak ya konsisten Bapak untuk 4 anak tersebut bisa dilakukan secara khusus untuk mengajari mereka ya, agar mereka ini bisa membaca Pak ya, karena juga bagaimanapun ini siswa kita, Iya. kita harus arahkan, kita harus ajarkan bagaimana mereka ini pintar, bagaimana mereka ini bisa membaca, untuk kedepannya juga mereka bisa mandiri, bisa berproses untuk kehidupan mereka selanjutnya Pak ya. Bagaimana Pak Eko sudah menemukan solusinya? Alhamdulillah Bu, tadi sebelum kesini tuh sempat bingung juga nih mau ngapain anak ini. Iya. Jadi aduh, diapain gitu, mau ditinggal aja ngajar nanti kasihan. Iya, Bu. nggak Akhirnya mungkin, Pak. nggak mungkin. Jadi Heeh. setelah ketemu sama Bu Nova tadi ada solusi yang muncul. Jadi tadi bisa membuat jadwal khusus mereka untuk belajar membaca dan minta bantuan teman yang lancar membaca untuk juga sebagai tutor sebayanya, Iya. agar mereka lebih paham lagi atau lebih mudah lagi dalam membaca lagi. Alhamdulillah Bu, terima kasih Bu sudah menjadi coach hari ini. Insya Allah itu akan saya laksanakan secepat mungkin dan nanti kita lihat ke depannya. Iya, ya Pak ya, semoga anak tersebut bisa membaca. Bapak harus semangat ngajari 4 ini Pak. Siap. Karena juga itu siswa kita, kita harus kembangkan anak ini tersebut Pak ya. Ya Pak, terima Ibu. kasih Pak ya. Saya yang terima kasih loh Bu, Oh, sudah iya. di coaching hari Sama-sama ini. Pak. Terima kasih sudah kasih solusi hari ini. Nanti insya Allah ke depan kalau udah berhasil saya cerita lagi, kita coaching lagi ya Bu ya. Oh iya. Jangan masalah yang lain. Terima kasih Bu Nova. Iya. Saya izin dulu karena udah masuk kelasnya, sudah masuk ke kelas dulu ya Bu. Iya iya, terima kasih Permisi, Pak. Bu. Iya. Ya, Bu Nova barusan sudah ya coach ya dari coachingnya Pak Eko. Saya lihat tadi seru sekali ya. Awalnya saya kelihatan Pak Eko murung. Setelah selesai ya saya lihat Pak Eko sudah gembira, sudah Iya. ceria. Bagaimana tadi saya juga mendengar itu dari pengamatan saya bahwa ada anak Pak Eko yang ini ya yang sudah kelas 4 tapi belum bisa membaca begitu Pak ya. Bagaimana tadi Bu? Oh iya, jadi Pak Eko ini berkeluh kesah anak tersebut tidak bisa membaca, jadi ingin mencarikan solusi Bu, bagaimana caranya 4 anak tadi bisa membaca agar mereka ini kedepannya juga bisa terampil untuk kelas 5. Nggak mungkin kan Bu ya untuk lanjut lagi gitu Bu. Oh, tadi bagaimana? Apakah Pak Eko sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi? Alhamdulillah dia sudah menemukan solusinya. Jadi dia akan memberikan pelajaran yang khusus untuk keempat anak tadi, dan juga dia akan meminta bantuan juga untuk teman-teman anak muridnya tadi untuk menjadi tutor untuk belajar membaca tadi. Tapi juga untuk anak tersebut ada pembelajaran khusus yang dipanggil untuk Pak Eko secara khusus agar dia belajar bisa membaca Bu. Oh ya, tadi sebelum kita pra observasi Bu ya, tadi ada komitmen ya, ada kompetensi nih. Tadi kalau tidak salah kompetensi Ibu yaitu mendengarkan secara aktif dan kehadiran Ini apa? Pertanyaan berbobot. pertanyaan yang berbobot tadi Bu ya. Nah, gimana Bu kompetensi yang dua-dua itu apa sudah terpenuhi atau bagaimana Bu tadi? Untuk kompetensinya alhamdulillah Bu sudah terpenuhi semua. Saya mendengarkan keluh kesah Pak Eko ya. Saya mendengarkan, saya tanggapi, terus juga saya mengajukan pertanyaan tadi yang memancing agar Pak Eko tadi si Koci bisa menemukan solusi atas masalahnya sendiri Bu. Oh begitu ya Bu ya. Terus apa indikator yang apakah sudah tercapai dari indikator yang Ibu sebagai coach dan lewat sebagai coach, apakah indikatornya sudah tercapai atau bagaimana tadi Bu? Sudah tercapai Bu. Pak Eko juga sudah menemukan solusi atas masalahnya. Untuk keempat anak tersebut apa perlu tindakan selanjutnya sudah dilakukan untuk Pak Eko, dan konsisten dia lakukan ini untuk selanjutnya. Oh alhamdulillah kalau begitu. Nah dari Ibu sebagai coach dan Pak Eko sebagai coach tadi, kira-kira kompetensi apa Bu kira-kira yang harus kita tingkatkan menurut Ibu?
Nah, kalau untuk kompetensi Bu ya, saya tingkatkan ini berupa pertanyaan. Iya, kenapa, Jadi Bu? bagaimana pertanyaan tadi itu agar lebih dikembangkan. Jadi kita hanya mendengarkan, tapi beberapa pertanyaan harus kita benar-benar siapkan agar si coach ini mampu menemukan solusi atas masalahnya sendiri, Bu. Oh iya, oh begitu Kak ya. Iya, Ibu, yaitu kompetensi yang perlu dikembangkan adalah bahwa itu pertanyaan yang berbobot. Ya, untuk pertemuan hari ini dari pasca ya, mulai dari tadi kita tadi pra observasi, sekarang sudah pasca observasi. Saya di Bu Nova kayaknya karena hari sudah sore Bu ya. Jadi untuk saya ucapkan terima kasih Bu Nova, semoga sukses selalu Bu Nova ya. Iya, terima Ya, kasih Bu terima kasih Asia. sama-sama, sehat selalu. Amin, Bu Asia juga.